rusuh karena apa? Menyerang asrama, menyerang kantor polisi, membakar mobil, membuat kekacauan. Ya, yang menyerang itu adalah preman-preman yang dibayar. Halo, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Setelah kita liburan hampir 1 minggu, yaitu liburan Hari Raya Idul Fitri, kita kembali kepada aktivitas kita semua. Semoga teman-teman silaturahminya itu berjalan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu dan kembali kepada aktivitas semula. Oke, begini teman-teman ya. Saya pengen kembali membahas tentang apa yang terjadi di 21-22 Mei bulan puasa yang lalu, yaitu terjadinya kerusuhan, adanya korban, adanya demonstrasi, dan lain-lain ya. Tapi yang menjadi persoalan hari ini, di video sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya publik sangat perlu tahu siapa sebenarnya dalang dibalik semua kerusuhan ini, atau siapa yang ditegerai terlibat dalam mengkondisikan situasi chaos pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019 kemarin ini. Nah, kenapa penting? Bagi saya begini ya. Ini semacam tidak jelas siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Ya, memang sih pemerintah pernah menjanjikan akan mengungkap siapa saja orang yang terlibat. Saya pikir kalau orang-orang yang terlibat di lapangan yang ditangkapi beberapa orang itu, baik itu yang buat rusuh atau yang lain-lain ya, yang sudah diproses sekarang, saya pikir itu bukan aktor intelektual ya. Artinya mereka hanya disuruh untuk melakukan hal-hal yang menurut saya itu ya mendapat upah untuk melakukan itu. Tetapi siapa yang berkepentingan politik atas ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Nah, di sini saya mau bicarakan respon saya terhadap berita Tempo yang viral belakangan ini. Itu ada 2 judul laporan utama Tempo, yaitu laporan investigatif mereka, yaitu salah satu itu bau mawar di Jalan Tanrin. Sama yang kedua itu tim mawar selalu dikaitkan dengan kerusuhan. Oke, kita mau membahas ini. Memang selama ini orang selalu berdalih yang dituding selama ini adalah kepolisian. Nah, tetapi sampai sekarang kita belum melihat sebenarnya siapa dan apa motifnya. Kemudian, apa tujuan utamanya dari serangkaian kegiatan kerusuhan ini, atau dari serangkaian peristiwa kerusuhan ini, mulai dari mobilisasi massa, demonstrasi, kemudian keterlibatan beberapa simbol-simbol partai yang ditemukan di lapangan. Ini saya mau menceritakan begini. Dalam satu judul Tempo itu dikatakan seperti ini: bekas anak buah Prabowo Subianto, Fauka Nur Farid, ditenggarai berada di belakang unjuk rasa yang berakhir rusuh pada 21 sampai 22 Mei lalu. Melalui anak buahnya, Fauka dituding mengerahkan massa pada hari itu. Tempo menelusuri dugaan terlibatan mantan anggota Kopassus tersebut. Siapa sih sebenarnya Fauka Nur Farid ini? Nah, setelah kita googling, ternyata Fauka Nur Farid ini adalah mantan anggota tim mawar, yaitu dari Kesatuan Kopassus, yang setelah divonis terlibat dalam penculikan aktivis 9798. Nah, kalau pemberitaan kita tarik kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya, maka judul yang tadi tim mawar selalu dikaitkan dengan kerusuhan ya menjadi seolah-olah benar gitu ya. Dalam laporan kedua ini dari Tempo ini, dia menyatakan seperti ini. Siapa sih sebenarnya Fauka Nur Farid ini? Selain dia mantan anggota tim mawar, ternyata dia adalah pensiun dini sebagai letnan kolonel. Fauka Nur Farid ikut berupaya memenangkan Prabowo Subianto pada 2014 dan 2019. Kiprahnya seperti tidak pernah lepas dari komandannya di Komando Pasukan Khusus tersebut. Bekas anggota tim mawar, kelompok penculik aktivis pada 97-98 itu dituding sebagai salah satu dalang kerusuhan unjuk rasa pada 22 Mei lalu melalui telepon Dahnia Jane, advokat yang juga pendukung Prabowo. Nah, jadi ini informasi ini, laporan Tempo ini adalah dari internalnya mereka sesama pendukung Prabowo Sandi. Seperti apa kesahihan informasi ini? Ya kita lihat saja. Kalau memang tidak ada bantahan di pemberitaan Tempo, ya saya pikir menjadi sah, menjadi benar. Memang saya sudah baca Tempo ini sampai habis,
Saya sudah baca ada informasi-informasi lain, ada informan-informan, dan menurut Tempo, transkrip ini adalah mereka dapatkan dari lembaga yang berwenang, yang dimiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Artinya Tempo nggak main-main. Nah, apa yang perlu kita bicarakan dari sini, apa yang perlu kita bahas dari sini, menurut saya bukan semata-mata laporan Tempo ini, ya. Tetapi ketidakjelasan antara fakta-fakta yang selama ini kita lihat di publik atau dalam pemberitaan. Ya. Kubu pendemonstran menyatakan polisi yang melakukan penyerangan dan pembunuhan dan penembakan dan kerusuhan. Ya. Kemudian kubu dari polisi bukan kami yang melakukan. Nah, terus siapa yang melakukan? Nah, kan? Siapa yang melakukan? Nah, ini menurut saya menjadi PR besar dan harus dikelirkan agar tidak seperti ini, setiap ada kerusuhan, udah tuding, saling tuding, udah hilang gitu aja. Nggak ada orang yang bertanggung jawab siapapun. Karena ini puzzle atau petunjuk-petunjuk siapa sebenarnya yang terlibat secara aktif dan mendorong kerusuhan ini dan menolak proses demokratisasi ini adalah orang-orang yang, ya saya pikir, ya harus bertanggung jawab secara hukum. Bukan orang-orang per orang yang hanya ditemukan di lapangan. Di dalam laporan Tempo juga ternyata Fauka Nur Farid ini merupakan salah satu ketua umum Garda Prabowo. Apa yang menjadi penting adalah dari persoalan ini adalah menurut saya Tempo sudah memberikan petunjuk. Sekarang tinggal bagaimana bola sekarang ada di pemerintah. Dan menurut saya kalau polisi misalkan didorong untuk menuntaskan itu sepertinya berat karena dia akan berhadapan dengan satu korps tertentu. Meskipun itu misalkan ya purnawirawan, tapi ya tidak tertutup kemungkinan mereka masih punya pengaruh-pengaruh juga ya. Apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya Jokowi harus membuat sebuah keputusan politik yang bisa membuka informasi ini kepada publik, yaitu membentuk tim pencari fakta. Karena hanya dengan cara ini, tim pencari fakta ini yang bisa menghindari terjadinya konflik antara kesatuan-kesatuan atau menghindari terjadinya ya solidaritas korps tadi. Nah, tempatkan orang-orang yang kredibel, yang mempunyai pengalaman dan independen untuk mencari fakta ini dan buka ke publik agar tidak sering tuding. Sekarang kan persoalannya kan kepolisian dituding dan dinyatakan kepolisian itu ya konspirasi mendukung salah satu paslon, jadi menembaki orang yang tidak mendukung gitu. Nah, di sisi lain polisi juga menyatakan itu bukan kami. Sampai sekarang kan belum disampaikan ke publik siapa sih sebenarnya. Saya pikir itu jalan satu-satunya adalah Presiden Jokowi tidak punya keraguan apapun untuk itu. Oleh karena itu keputusannya sebagai kepala negara masih bisa dilakukan. Sisa periodenya ini masih ada waktu untuk membentuk tim itu. Itu penting. Kenapa penting? Banyak orang menyatakan, bikin apa, buang-buang energi, begini, apa segala. Ini menjadi pelajaran kepada kita. Agar apa? Agar setiap orang melakukan tindakan, menuding pemerintah, membuat kerusuhan. Ada pemilu tidak berhasil memenangkan pertarungan pemilu atau pilpres, membuat kerusuhan. Dan orang meninggal itu nggak jelas siapa yang bunuh, siapa yang bertanggung jawab atas itu. Justru yang diminta bertanggung jawab Jokowi. Bagaimana mungkin Jokowi melakukan itu? Oleh karena itu, saya sebagai salah satu pendukung Jokowi meminta atau menyarankan agar Presiden Jokowi membuat suatu keputusan politik penting, yaitu membentuk tim pencari fakta untuk membuktikan siapa yang terlibat dan siapa yang melakukan semua kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019 lalu itu. Karena apa? Yang melakukan, tapi yang dituding orang lain. Peristiwa-peristiwa ini sudah cukup banyak. Mulai dari operasi plastik yang gagal untuk dikonspirasi, kemudian cerita kecurangan pemilu yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan, kemudian ada kerusuhan dan ada korban yang belum sampai sekarang belum tahu siapa yang melakukan itu. Nah, artinya kepada keluarga yang korban juga jangan serta-merta juga untuk menyalahkan kepolisian. Menurut saya ya, Anda harus desak juga Presiden untuk membentuk tim pencari fakta agar ketahuan mereka itu menjadi korban atas kelakuan brutal siapa. Oke guys, itu dulu video saya hari ini. Kalau Anda mendukung informasi ini, Anda boleh tulis di komentar bentuk segera tim pencari fakta, bentuk segera tim pencari fakta, bentuk segera tim pencari fakta. Karena dengan itu, maka informasi siapa dalang, informasi siapa yang harus bertanggung jawab, informasi siapa yang melakukan pembunuhan, informasi siapa yang memerintah melakukan pembunuhan akan jelas. Jadi tidak saling tuding lagi.
Thank you guys, itu dulu video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun kita berbeda pendapat, ya itu hal biasa. Tetapi menurut saya, pendapat saya ini adalah bukan untuk mengambing hitamkan siapapun, tetapi membuat presiden untuk fokus pada pekerjaannya tanpa diganggu pada informasi-informasi seperti ini yang merupakan tindakan-tindakan kekerasan ini merupakan benalu demokrasi. Terima kasih guys, sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata kita yang salah. Intinya bagi saya adalah segera bentuk tim pencari fakta, ungkap siapa dalang sebenarnya dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusuhan dan terjadinya korban pada 21 dan 22 Mei 2019 yang lalu. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat, Anda nggak perlu marah-marah. Dan yang pasti, siapa orang dan siapa dalangnya ini harus segera ditangkap. Terima kasih.